Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Komplek Gresik, khususnya anak-anak kelas 6 yang berbahagia. Pagi ini kita akan belajar Al-Islam dengan pokok bahasan Al-Quran Surat Abasa. Penjelasan Surat Abasa. Surat Abasa terdiri dari 42 ayat. Surat Abasa dalam Al-Quran urutan surat ke-80. Surat Abasa tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Abasa diturunkan sesudah surat An-Najm. Abasa artinya bermuka masam. Nama surat Abasa diambil dari ayat pertama. Kisah diturunkannya surat Abasa disebut juga asbabun nuzul. Ini kenapa sampai surat Abasa ini diturunkan, ada kisahnya. Mari kita lihat. Peristiwa itu terjadi di kota Mekah. Pada saat itu Rasulullah sedang sibuk menerima tamu para tokoh Quraisy untuk melaksanakan seruan dakwah Islam. Kala itu seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah untuk meminta diajarkan tentang Islam. Saat itulah Rasulullah merasa tidak senang, lalu bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Mari kita lihat berikutnya. Ini adalah contoh wajah bermuka masam. Bermuka masam itu wajahnya seperti ini anak-anak. Yang ganteng nanti jadi akan jelek. Yang cantik nanti akan menjadi jelek juga. Karena wajahnya cemberut. Ya. Jangan sekali-kali kalian bermuka masam kepada orang lain. Atau kepada teman-teman kalian, kepada saudara, kepada anggota keluarga yang lain. Insya Allah anak-anak SD Muhammadiyah pasti mampu mengatasi emosi. Nah, ini anak-anak emosi hati yang membuat kita bermuka masam. Perasaan tidak senang, perasaan benci, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ketemu dengan teman yang tidak kita sukai, maka muka kita akan menjadi masam dan menjadi jelek seperti ini. Kita lanjutkan. Maka anak-anak, ketika itu turunlah surat Abasa ini untuk memperingatkan Rasulullah untuk menjaga perasaan orang lain. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad karena kesalahan Nabi. Langsung Allah memperingatkan dengan turunnya surat Abasa. Untuk itu anak-anak, kita berbuat salah, kemudian ada yang mengingatkan atau menasehati, jangan marah ya. Orang tua, saudara, atau
teman mau mengingatkan dan menasehati kita adalah tanda sayang mereka kepada kita agar kita tidak semakin berbuat salah dan dosa. Jadi, jangan marah, jangan cepat marah, oke? Isi kandungan surat Abasa. Berdakwah itu harus sabar. Tidak pilih kasih antara yang kaya dan miskin, yang punya jabatan atau pegawai rendahan. Semua perbedaan itu sama di mata Allah. Yang membedakan manusia satu dengan lainnya adalah iman dan takwanya. Allah mencela orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmatnya. Padahal nikmat Allah sudah kita terima banyak sekali. Di antaranya apa anak-anak? Kita bisa bernafas, bisa menikmati hidup, bisa melihat dengan mata kita yang sehat, dan lain sebagainya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah ini. Kita lanjutkan. Di akhir surat Abasa diterangkan kedahsyatan hari kiamat, sehingga masing-masing orang sibuk menyelamatkan dirinya. Masih ingatkah kalian tentang hari kiamat, di mana bumi dan seisinya diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, sehingga manusia tidak ada tempat untuk berlindung. Mereka berterbangan seperti kupu-kupu atau seperti kapas. Mereka akan sibuk menyelamatkan dirinya dan tidak ingat yang lainnya. Tetapi tetap mereka tidak bisa selamat. Itulah kedahsyatan hari kiamat. Pada hari kiamat itu, orang-orang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan ahli surga dan golongan ahli neraka. Anak-anakku, kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Ya. Golongan ahli surga atau golongan ahli neraka? Tentu kalian memilih golongan ahli surga. Benar? Ya, mudah-mudahan kita tergolong golongan orang yang ahli surga. Kalau memilih ahli surga, apa yang harus kita lakukan? Betul. Rajin beribadah. Rajin beribadah itu terkait ketaatan kita kepada Allah. Contohnya, sholat, mengaji, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan amal soleh, kita harus banyak melakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu adalah perbuatan baik yang dianjurkan dalam Al-Quran. Contohnya, berbakti kepada orang tua, menolong orang-orang yang membutuhkan, sampai menyingkirkan batu di jalan agar orang lain tidak tersandung. Itu adalah amalan soleh. Dan masih banyak amalan yang baik lainnya. Nah, anak-anak selalu rajin ibadah dan rajin beramal soleh agar kita kelak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.